Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta pelatihan dasar calon PNS golongan 2 angkatan 3 Provinsi Kalimantan Selatan. Nama saya Leni Halmianti, angkatan 2, kelompok 3, nomor daftar hadir 26, formasi pengelola barang, instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Di sini saya akan membahas tentang materi agenda 2, yaitu berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang disampaikan oleh Widya Iswara, Ibu Emi Fatimah pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Sebelumnya, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Emi Fatimah yang telah memberikan pembelajaran berupa materi serta penjelasan tentang apa itu ASN berakhlak. Baik, ini kita memasuki materi Basic Change Model, yaitu mindset sebagian ASN. Sebagian ASN itu memiliki mindset, ya saya bekerja secukupnya saja, gak usah terlalu ngoyo, yang penting ada sampingan atau koneksi. Oleh karena itu, maka yang terjadi birokrasi yang kurang profesional. Dan sebagian ASN merasa dirinya akan aman sampai pensiun. Toh tempat saya bekerja tidak akan bubar gitu. Maka efek domino dari ASN yang tidak profesional tersebut ialah mengakibatkan birokrasi yang menyulitkan, sehingga terjadi sektor ekonomi terhambat. Maka dari itu, pendapatan pajak sehingga tidak optimal. Dan terjadilah kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan. Nah, jadi ini adalah efek domino yang diakibatkan apabila ASN menjadi tidak profesional. Nah, kecuali jika mindset tersebut berhasil dirubah. Saya akan berusaha untuk berkinerja baik dan belajar keras untuk meningkatkan kapasitas saya. Apabila ASN mindset atau berpikiran seperti ini, maka yang terjadi adalah birokrasi yang profesional, sehingga keberlangsungan karir saya sebagai ASN sangat ditentukan oleh kinerja dan kapasitas saya. Maka efek domino yang dihasilkan apabila ASN menjadi profesional ialah birokrasi yang memudahkan, sehingga sektor ekonomi tumbuh dengan cepat dan pendapatan pajak bisa optimal, sehingga kesejahteraan ASN bisa ditingkatkan dikarenakan pendapatan pajak ini adalah pendapatan terbesar oleh negara. Lanjut, 1. Core values ASN. 1. Mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. 2.
mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa disimpulkan menjadi satu core values. 3. Satu core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional dimanapun ASN ditugaskan. Keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain. Kelima, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Keenam, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Nah, jadi budaya kerja yang kuat itu akan memberikan dampak yang lebih besar dan secara jangka panjang. Core values ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, K. kolaboratif. Value profession atau employer branding ASN ialah bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan, yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan yang sudah saya jelaskan pertama tadi, akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya ialah panduan perilaku atau kode etik. Berorientasi pelayanan. Apa saja itu contohnya? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu ialah contoh dari perilaku berorientasi pelayanan. A. Akuntabel. Apa saja sikapnya? Yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, itu ialah perilaku dari akuntabel. K. Kompeten, yaitu perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu bisa dengan melakukan bimtek atau diklat jabatan, membantu orang lain belajar salah satunya, atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. H. Harmonis. Apa saja contoh perilakunya? Yaitu menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Ini adalah salah satu contoh dari perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. A. Adaptif, yaitu
cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, jadi apabila terjadi perubahan dalam suatu instansi pemerintah, maka seorang ASN bisa cepat menyesuaikannya. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, bertindak proaktif. L. Loyal. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, jadi ini kita memberikan semua kesempatan kepada ASN untuk berkontribusi tanpa pengecualian. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian atas presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.